yang lewat Selat Malaka, Selat Natuna kan besar, belum lagi tadi Alki, kita ada 3 Alki itu. Jadi jalur laut yang tidak kita pernah bayangkan betapa pentingnya Indonesia. Jadi siapapun yang bikin kegiatan pasti ada berimplikasi pada kita. Nah selama ini kita tidak punya kemampuan untuk mengontrol itu atau mengawasin itu, sehingga orang cuek aja gitu. Iya, kita nggak punya kemampuan tuh karena apa ya? Karena political will apa karena nggak ada duitnya, nggak bisa budget untuk kombinasi lah dua-dua ya. itu saya pikir. Tapi sekarang presiden kita udah mulai, misalnya kita udah mulai masang pengen sensor untuk laut di misalnya di mana selat Jawa Sumatera ini Selat Sunda. Kita juga pengen melihat apakah kapal selam nuklir dari negara-negara adidaya itu lewat situ masa kita nggak tahu? Iya. Ya, kita harus tahu kan. Nah, jadi ternyata anak-anak Indonesia juga yang buat sensor itu, mereka ada kerja di Jepang di mana. Nah sekarang kita melihat dan presiden ingin TNI itu makin kuat. Jadi kedaulatan kita di laut itu nggak boleh kalah. Gitu. Iya Pak. Jadi karena banyaknya urusan itu dan orang kemudian menganggap Pak Luhut ini the real presiden gitu, betul nggak Pak? Ya enggak lah, presidennya Pak Joko Widodo lah. Oh iya. Itu jadi kan beliau saya kira saya lihat begini ya, Pak Presiden Joko Widodo itu menurut saya satu orang figur yang mampu memberikan ketauladanan, yang kita juga butuh sekali. Jadi presiden itu, pemimpin itu harus bisa memberikan ketauladanan dalam bersikap, bertindak, berperilaku gitu. Sempurna ya tidaklah, mesti banyak kurang sana sini. Tapi ya Pak Joko Widodo itu memiliki semua aspek dari itu. Kami di tentara itu ada disebut dulu waktu di Akademi Militer itu tanggap tanggon tringginas. Tanggap tanggon tringginas itu artinya masalah kecerdasan, dipelihara dengan bagus, masalah hati, tanggap artinya tangguh. Jadi punya integritas, punya karakter. Karakter itu penting loh Mas Bayu. Iya betul. Ya. Yang ketiga tadi sehat. Sehat itu bukan hanya sehat fisik, tapi mentally juga sehat gitu. Itu jernih melihatnya gitu. Nah, kombinasi itu saya lihat ada di Pak Jokowi. Dia tidak berbisnis, beliau kan ada bisnis di pemerintahan. Anaknya begitu, ibunya begitu. Itu kan ketauladanan. Ya kita masa berani berbisnis sekarang menterinya. Iya. Kalau yang berani menurut saya. Jadi kalau Pak Luhut misalnya ikut dalam upacara groundbreaking dari Meikarta misalnya itu. Ya memang kita harus dukung. Dia investasi 273 triliun, masa kita nggak dukung? Lah orang bilang, waduh Pak Luhut, saya ngapain? Saya udah selesai dengan diri saya kok. Maksudnya udah selesai dengan diri saya udah nggak butuh duit lagi maksudnya gitu. Ya duit saya udah cukup. Oh duitnya udah cukup. Udah untuk mantan tentara, pensiunan gini. At the end how much do you need sih? Berapa Anda mau? Nah, jadi tapi kalau misalnya Meikarta ada masalah begitu bagaimana Pak Luhut? Ikut backing juga nggak? Backup nggak ini? Enggak juga. Kita melihatnya sebegini. Kita memang ada kesalahan kita menurut saya. Ya kesalahan kita rame-rame lah. Tidak perlu menyalahkan siapa-siapa. Misalnya pengurusan gitu. Kadang-kadang ya lambat gitu. Nah, jadi lambat akhirnya perizinan apa semualah itu. Akhirnya ini karena uangnya sudah ada, lambat, akhirnya approach ini lihat peluang, terjadilah transaksi ketangkap, ya matilah. Tapi sebenarnya harus jembatanin kan, tidak boleh. Nah kemudian sekarang kita buat pola baru sambil menunggu online single submission ini. Online single submission itu artinya semua izin-izin itu sekarang dipadukan dalam satu sistem. Jadi orang cukup dengan online saja. Sebenarnya kalau online single submission ini selesai, saya kira akan mengurangi banyak korupsi tangkap tangan tadi. Oke, baik. Terima kasih Pak Luhut. Kita jangan kemana-mana dulu. Kita lanjutkan setelah yang satu ini.